Tapi ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa katanya. Kita kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan selalu berbahagia. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video sekaligus nanti bisa berkomentar sedikit. Satu video yang menarik sekali dengan judul "Inilah Bukti Liciknya Malaysia Mau Merusak Indonesia". Satu buah video dari Trend Publika. Seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita lihat dulu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Masuknya bahasa Indonesia di UNESCO tentu perlu kita syukuri, tapi kita tetap harus waspada terhadap manuver negara tetangga kita, Malaysia. Selama ini Malaysia memang terus-menerus bergerilya untuk mengusik bahasa Indonesia, bahkan merusak negara Indonesia. Salah satu manuver yang perlu kita ingat adalah Kongres Bahasa Melayu di Batam pada tahun 2015. Saat itu, Malaysia berhasil membujuk sebagian orang Indonesia untuk menyetujui agar bahasa Melayu diajukan sebagai bahasa dunia. Tentu saja Kepala Badan Bahasa saat itu, Profesor Mahsud, menentang keras hasil kongres tersebut. Ini yang menentang. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita Profesor simak ya. Mahsud. Ada statement yang dinyatakan oleh Pak Abdul Qadir Ibrahim di dalam bukunya Tanah Air Bahasa Indonesia, halaman 23. Beliau menyebutkan garis intinya bahwa bahasa Indonesia adalah nama lain dari bahasa Melayu. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, oleh karena itu katanya, tidaklah tepat jika bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa daerah. Ini pernyataan yang sangat menarik. Beliau memandang bahwa bahasa Indonesia ini adalah nama lain dari bahasa Melayu. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa lokal atau bahasa daerah. Kedua, di dalam Kongres Bahasa Melayu yang dilaksanakan bulan Juni tahun 2015 di Batam, salah satu isu putusan Kongres itu adalah menginternasionalkan bahasa Melayu. Buat saya, kenapa sebuah kongres yang diselenggarakan di Indonesia, wilayah Indonesia, waktu itu ada beberapa negara tetangga, Malaysia, Brunei, ada dari Thailand, Filipina, Singapura yang hadir saat itu, jadi bersifat internasional, yang menghasilkan rumusan bahwa yang akan diinternasionalkan itu adalah bahasa Melayu. Yang ketiga, komunike ketiga menteri yang isinya pada butir kedua itu dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu. Ini sering digunakan garis miring atau tanda hubung ya, tidak menggunakan kata dan ya. Sehingga garis miring cenderung diasosiasikan dengan bermakna atau ya. Jadi di sini dalam rangka butir kedua, dalam rangka mengembangkan profesor loh. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketika pemerintah, jadi di situ ada pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Malaysia dan pemerintah Brunei Darussalam, dalam ini diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketiga negara itu, disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketiga pemerintah, bukan dana, dalam rangka mengembangkan, saya ulangi, ini penting ini, dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu, ketiga pemerintah akan berupaya mempertinggi kemampuan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadikan bahasa sebagai salah satu bahasa utama dunia. Sebagai salah satu bahasa dunia. Ini kata kunci. Bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia. Salah satu berarti satu, bukan dua entitas ya. Ini yang penting dipegang. Jadi ada
kesepadanan pernyataan di dalam buku Tanah Air Bahasa Indonesia, kemudian di dalam Kongres Bahasa Melayu pada bulan Juni tahun 2015 di Batam itu, dan komunike bersama 3 menteri ini. Lalu yang menarik adalah pernyataan terakhir beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan akan memperjuangkan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, ya. Karena kita sebenarnya sudah kecolongan bahasa Inggris yang disetujui pada tahun 2007 ya di sudah Singapura, kecolongan ya. Ini komunike 3 menteri itu. Di butir yang kedua, ini dijabarkan dalam konteks tindak lanjut dari kerjasama Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia, ya. Nah, apakah kita bangsa Indonesia ini bersepakat untuk menginternasionalkan bahasa Melayu? Apakah kita bangsa Indonesia ini bersepakat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah satu bahasa sebagaimana dinyatakan di dalam komunike bersama itu? Buat saya ini adalah kecolongan, ya. Colongan ya. Nah, oleh karena itu izinkan saya Anak Malaysia, dompleng. mempertegas kedudukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini di dalam konteks Indonesiaan kita. Begitulah guys penuturan Profesor Mahsud mengenai kerjasama bahasa dengan Malaysia. Memang benar saat itu Indonesia sempat kecolongan, karena itu pemerintah kemudian mengurangi kerjasama bahasa dengan Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. India mengatakan pada Pakistan, saya beda dengan kamu. Begitu pula Pakistan mengatakan, saya pun beda dengan kamu. Kalau kamu menggunakan nama bahasamu, kamu beri nama bahasa Hindi untuk India, maka aku akan berikan nama bahasaku adalah bahasa Urdu, katanya Pakistan. Begitu pula untuk membedakan lebih jauh lagi dalam sistem tata tulis, mereka membedakan diri. Bahasa Hindi untuk India menggunakan aksara Dewanagari, sedangkan untuk Pakistan menggunakan aksara Arab. Artinya apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa demi negara bangsa yang berbeda, bahasa yang sama dipaksakan untuk berbeda. Bahasa Melayu dipaksakan, bahasa Melayu yang belum pernah hamil, dipaksakan untuk melahirkan anak yang baru yang namanya bahasa Indonesia, hingga lahirlah bahasa Indonesia. Persoalannya, apakah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebagai anaknya itu adalah sebuah entitas, suatu yang sama, satu saja, sebuah individu? Tentu saya kira kita sepakat semua bahwa antara ibu, bahwa bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia, iya. Tetapi antara induk dengan anak adalah 2 individu yang berbeda. Si anak dapat tumbuh berkembang melebihi pertumbuhan dan perkembangan induknya. Mari kita lihat, kalau kita bandingkan jumlah kosakata, lema yang ada di dalam, katakan kamus tahun 1950-an, itu ada 23.000. Sekarang kamus besar bahasa Indonesia itu sudah di atas 100.000 lema. Artinya kalau kita bagi pasti ada ratusan persen perbedaannya. Itu tingkat. Benar sekali teman-teman ya. Bahasa Indonesia itu memang sudah benar-benar berbeda dengan bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Karena penyerapan dari bahasa asing itu yang lumayan banyak. Nah, inilah yang sudah membedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi Malaysia jangan memaksakan ya. Dan bahasa. Jadi dari induknya yang 23.000 dia telah tumbuh menjadi anak dengan di atas 100. Kalau PBBI 2005 itu ada 91.000. Bayangkan 91 dengan 23, berapa persen perbedaannya? Kalau kita tarik ke dialektometri, maka dia adalah bahasa yang berbeda. Jangan terjebak. Kita ini sudah salah ya. Salahnya di mana? Ketika penandatanganan piagam kerjasama ASEAN di Singapura. Kok bisa-bisanya bahasa kerjasama ASEAN bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa kebangsaan negara bangsa itu? Mari kita belajar dari pengalaman Uni Eropa.
Uni Eropa itu satu mereka, tetapi semua bahasa nasional negara yang tergabung itu diakui sebagai bahasa komunikasi Uni Eropa. Ini Austria. Austria ini kan dijajah Jerman dia, berbahasa Jerman. Ketika dia akan masuk ke menjadi anggota di Uni Eropa, hanya satu syarat dia bilang, akuilah adanya keberadaan bahasa Austria, Jerman Austria. Hanya 23 kosakata dalam bidang makanan yang berbeda. Dia bertahan. Harus akui ada bahasa Jerman Austria. Akhirnya di dalam protokol ke-10 dicantumkan tentang pengakuan adanya bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman Austria. Hanya berbeda 23 kosakata bidang makanan. Demi nasionalisme negara bangsa itu. Oleh karena itu menurut saya, negara ASEAN dibiarkan aja bergerak dengan memperjuangkan bahasa, semua bahasa kebangsaan negara itu jadikan bahasa pengantar kerjasama ASEAN. Nanti akan bersaing dia, yang akan kalah secara alamiah. Kita pasti akan menang. Saya lihat ya, ada kegalauan sebenarnya di Malaysia. Karena bahasa Malaysia ini sudah bahasa kebangsaan. Ini Malaysia juga namanya lucu-lucu. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia kan, itu namanya diganti-ganti seperti itu. Tapi tidak juga menarik minat karena sudah salah strateginya ketika pembelajaran sains menggunakan bahasa Inggris itu. Akhirnya bahasa Melayu terpuruk. Nah, keterpurukan itulah lalu mencoba menebeng ke Indonesia sehingga ketika ini menjadi bahasa internasional, bahasa Melayu ini akan menjadi bersemangatlah warganya memeliharanya. Konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa itu dimaknai sebagai konsep geokultural ya, yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina Selatan itu merupakan satu kesatuan. Siapa? Waalaikumsalam. Gua. Budaya, yaitu budaya Melayu Mahawangsa atau Melayu Raya. Kalau menggunakan konsep ini, maka akan bertentangan dengan konsep kebudayaan nasional Indonesia. Bukankah kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak dari budaya lokal? Budaya Indonesia dibangun dari budaya lokal dan tidak ada, seperti saya katakan tadi, bahwa Indonesia tempat kosong. Budayanya pun juga kosong yang diisi oleh budaya-budaya lokal. Jadi oleh karena itu konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa ini sebenarnya juga akan mengaburkan batas kepemilikan wilayah kepemilikan budaya satu negara. Jadi gampang saja misalnya Malaysia mengklaim batik adalah asli dia. Dia akan bilang, oh bukan kami ambil, tapi ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa katanya. Kita kan sama. Nanti TNT dia ambil atau Reo ambil. Kita akan bilang, jangan ambil dagang. Oh tidak, ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa. Jadi akan berkelit, akan bernaung di bawah konsep kebudayaan Melayu Raya ini untuk menghilangkan batas-batas kepemilikan budaya suatu negara bangsa. Jadi ini masalah tantangan besar. Saya tidak yakin. Tapi gerakan ini gerakan yang sangat sistematis. Sangat sistematis gerakannya. Ketika dengan pemerintah gagal, lalu ada rakyat. Makanya sekarang SMSN digerakkan untuk berbicara masalah bahasa Melayu ya, sebagai bahasa nasional, dan kita diadu sebenarnya ada perang asimetris antara anak bangsa Indonesia, teman-teman di Sumatera jelas bangga dengan bahasa Melayunya, jadi dianggap bahasa Indonesia itu ya sama kan gitu, dari hal yang berbeda. Begitulah guys pandangan Profesor Masul mengenai Mahawangsa Melayu.
Kita memang akan terus menentang konsep Mahawangsa Melayu dan alam Melayu. Konsep tersebut hanya akal-akalan Malaysia saja. Demikian ya, satu penolakan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Malaysia, seperti menganggap bahasa Indonesia masih seperti bahasa Melayu dan menolak segala apa saja yang menjadi konsep-konsep yang ada di Malaysia, seperti konsep Melayu, Melayu Mahawangsa. Nah, ini jelas merugikan Indonesia. Kenapa tidak? Karena ini satu gerakan dari Malaysia untuk bisa mengeklaim semua yang ada di Indonesia dengan alasan ini adalah budaya Melayu Raya ataupun Melayu Mahawangsa. Mereka berhak mengeklaim dengan konsep mereka sendiri. Tetapi sekali lagi bagi Indonesia itu tidak bisa. Di Indonesia tidak ada konsep alam Melayu, tidak ada konsep Melayu Mahawangsa, dan jelas kita harus bisa mengkantar setiap pendapat-pendapat yang menurut kita itu memang harus kita tolak. Satu video yang menarik banget dari Tren Publika. Silakan teman-teman bisa berkomentar dengan isi video ini, dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.